4 kandidat pengganti Al-Quraisy, pemimpin ISIS yang meledakkan diri. Pemimpin ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy yang kerap disapa al-Quraisy tewas usai meledakkan diri ketika hendak ditangkap militer Amerika Serikat di Suriah pada pekan lalu. Tewasnya figur tersebut dicap akan menjadi pukulan telak bagi ISIS. Al-Quraisy, pemimpin ekstremis itu, tewas setelah tahun 2019 Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi juga tewas dalam operasi sejenis di Irak tahun 2019. Kemudian muncul berbagai prediksi soal seberapa cepat ISIS akan mencari pengganti pemimpinnya. Disebut demi mempertahankan jaringan kuat, maka pengganti Al-Quraisy akan dipilih oleh kelompok itu hanya dalam beberapa pekan. Muncul sejumlah nama yang dianggap bisa menjadi kandidat sebagaimana dilansir dari DW. Hal itu disampaikan penasihat terorisme untuk militer Irak Fadil Abu Rif. Calon tersebut yaitu Abu Khadijah yang merupakan pemimpin ISIS di Irak. Kemudian Abu Muslim merupakan pemimpin ISIS di Provinsi Abar. Lalu Abu Saleh yang disebut sosok yang tidak banyak diekspos. Namun Abu Saleh disebut dekat dengan Baghdadi dan Quraisy. Selanjutnya adalah Abu Yasir al-Isawi yang diduga figur yang selamat dari serangan koalisi Amerika Serikat pada Januari 2021 lalu. Dia ini sosok yang dianggap berharga di ISIS. Dia ini pengalaman tempurnya yang panjang, kata Fadil Abu Rif. Sementara pejabat Irak tersebut meyakini bahwa ISIS saat ini pasti tengah menyelidiki kebocoran informasi yang menyebabkan serangan dan berujung kematian Al-Quraisy. Hal itu mengejutkan bagi mereka karena Al-Quraisy sendiri tidak pernah tampil di publik, termasuk tidak menggunakan komunikasi digital. Saat dia memimpin, gerilyawan ISIS bertempur dalam kelompok kecil untuk menyintasi tekanan bertubi-tubi oleh Amerika Serikat dan banyak negara sekutunya. Sosok Baghdadi dan Quraisy adalah anggota Al-Qaeda di Irak dan termasuk yang paling awal. Keduanya juga pernah menjalani penjara militer Amerika Serikat pada pertengahan 2000-an. Namun untuk pengganti berikutnya diduga bukan sosok yang pernah ditahan lawan ISIS maupun yang sudah dicari oleh militer Amerika Serikat. Serangan ISIS ke Masjid Kabul dibalas Taliban habis-habisan. Taliban menyerang habis-habisan kelompok ISIS. Hal itu dilakukan setelah serangan bom di Masjid Kabul, Afghanistan. Dilansir dari Associated Press Senin 4 Oktober, bom meledak di luar masjid di Kabul, Afghanistan. Akibat ledakan yang terjadi pada hari Minggu 3 Oktober waktu setempat itu, 5 orang warga sipil tewas. Seorang pejabat Taliban mengatakan ledakan itu adalah serangan paling mematikan di ibu kota Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa. Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu. Akan tetapi, Taliban mencurigai ISIS di balik serangan itu, sebab ekstremis ISIS telah meningkatkan serangan terhadap Taliban dalam beberapa pekan terakhir, terutama di kubu ISIS di Afghanistan Timur. Ledakan terjadi saat doa pemakaman Ibunda Jubir Taliban. Bom yang diletakkan di pinggir jalan itu meledak di pintu gerbang Masjid Edgah di Kabul. Ledakan terjadi saat upacara peringatan untuk ibu kepala juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, yang meninggal pekan lalu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Qari Syahid Khosti, mengatakan ada korban jiwa dalam ledakan itu. Dia mengatakan ada 5 orang yang tewas akibat ledakan. Ledakan itu menunjukkan terjadinya peningkatan serangan yang dihadapi Taliban beberapa minggu setelah mereka menguasai Afghanistan. Taliban sendiri selama pemberontakan 20 tahun, mereka telah sering melakukan serangan bom dan penembakan. Tetapi saat ini Taliban dihadapkan pada upaya untuk menahan gerilyawan saingan menggunakan metode yang sama. Saat ini Taliban berjuang untuk menjalankan negara itu tanpa bantuan asing yang diberikan kepada pemerintah yang didukung Amerika Serikat sebelumnya.
3 tersangka ditangkap, beberapa orang diamankan dalam serangan bom itu. Ada 3 tersangka yang ditangkap. Juru bicara Taliban, Bilal Karimi, mengatakan tidak ada pejuang Taliban yang terluka. Kesaksian warga Kabul, Muhammad Israel, yang menyaksikan ledakan bom itu, dia mengatakan bahwa mendengar suara keras dan melihat orang-orang melarikan diri. Sebuah rumah sakit darurat yang didanai Italia di Kabul menyebut telah menerima 4 orang terluka dalam ledakan itu. Daerah di sekitar masjid ditutup oleh Taliban yang menjaga keamanan secara ketat. Pada sore harinya, lokasi itu dibersihkan. Satu-satunya tanda ledakan adalah kerusakan ringan pada lengkungan ornamen di gerbang masuk. Serangan militan ISIS meningkat. Serangan dari militan ISIS terhadap Taliban telah meningkat sejak mereka menguasai Afghanistan. Hal itu menandakan konflik yang meluas di antara mereka. ISIS mempertahankan kehadiran yang kuat di provinsi Timur Nangarhar, di mana mereka telah mengklaim bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan di ibu kota provinsi, Jalalabad. Akhir Agustus lalu, bom bunuh diri ISIS menargetkan upaya evakuasi Amerika di Bandara Internasional Kabul. Akibatnya ledakan bom bunuh diri itu sebanyak 169 warga Afghanistan tewas. Bom bunuh diri itu juga menewaskan tentara Amerika Serikat. Sebanyak 13 tentara Amerika Serikat tewas. Serangan itu juga merupakan salah satu serangan paling mematikan di Afghanistan dalam beberapa tahun. Serangan di Kabul sejauh ini jarang terjadi, tetapi dalam beberapa pekan terakhir, ISIS telah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka memperluas jejaknya di luar timur dan lebih dekat ke ibu kota. Pada hari Jumat lalu, pejuang Taliban menyerbu tempat persembunyian ISIS di utara Kabul di provinsi Parwan. Serangan itu terjadi setelah sebuah bom pinggir jalan ISIS melukai 4 pejuang Taliban di daerah itu. Taliban gempur habis ISIS. Beberapa jam setelah serangan bom di masjid itu, Taliban mengklaim telah menghancurkan sebuah sel kelompok ISIS di Kabul. Pusat ISIS itu diklaim Taliban telah hancur total. Dilansir AFP, pada hari Senin 4 Oktober, juru bicara Taliban Zaibullah Mujahid mengatakan para petempur Taliban melakukan operasi di utara Kabul. Pada Minggu malam waktu setempat, operasi itu disebut telah sukses. Akibat operasi yang sangat menentukan dan sukses tersebut, pusat ISIS hancur total dan semua anggota ISIS di dalamnya tewas, kata Mujahid di Twitter. Saksi mata dan wartawan AFP mendengar ledakan dan tembakan operasi Taliban itu. Foto-foto yang diposting ke media sosial menunjukkan ledakan besar dan api di tempat kejadian. Penduduk Kabul dan pegawai pemerintah Abdul Rahman mengatakan kepada sejumlah besar pasukan khusus Taliban menyerang setidaknya 3 rumah di lingkungannya.